Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, jumpa lagi dengan saya Listia Purnamasari, dosen program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Pada video tutorial kali ini, saya akan membahas mengenai pembuatan silase. Jadi, silase yang akan kita buat nanti akan menggunakan mikroba atau starter yang berasal dari mikroorganisme lokal yang telah kita buat di video sebelumnya. Jadi, silase itu merupakan proses pengawetan hijauan pakan, bisa berasal dari hijauan rumput atau juga bisa berasal dari limbah-limbah pertanian yang diproses secara fermentasi anaerob dengan menggunakan starter mikroba. Nah, selama proses fermentasi ini, bahan yang telah dicampur itu harus dikondisikan kedap udara, bisa menggunakan plastik silo, bisa juga menggunakan drum. Tujuan dari pembuatan silase ini yang pertama, dia dapat digunakan sebagai cadangan dan juga persediaan pakan pada musim kemarau. Kemudian, silase ini juga merupakan salah satu proses penyimpanan dan proses pengawetan pakan hijauan pada saat hijauan itu kondisinya melimpah. Misalnya di musim penghujan atau misalnya pada saat panen raya, limbah-limbah kan pasti melimpah sehingga bisa diawetkan dengan proses silase ini. Kemudian bisa juga meningkatkan kandungan nutrien yang ada di dalam pakan karena selama proses pembuatan silase ada campuran bahan lain, misalnya dedak, kemudian ada tambahan molases juga yang selain sebagai sumber energi mikroba, dia juga akan bermanfaat untuk ternak. Kemudian tujuan yang keempat yaitu mendayagunakan sumber pakan asal limbah-limbah pertanian dan limbah-limbah agroindustri yang sangat melimpah yang butuh proses pengawetan sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Nah, mikroba yang terlibat dalam proses fermentasi anaerob dalam pembuatan silase ini adalah bakteri asam laktat dan juga Streptococcus, di mana kedua bakteri ini mampu bertahan hidup dalam kondisi anaerob dan membuat pH di dalam silase itu menjadi kondisi asam, yaitu pH 4. Kemudian ciri dari silase yang baik atau silase yang sudah terproses secara sempurna itu yang pertama memiliki aroma wangi seperti aroma tape. Jadi aroma khas fermentasi. Kemudian dia tidak berjamur, tidak menggumpal dan juga tidak berlendir dan warnanya masih cenderung mirip seperti warna hijauan segar pada umumnya dan teksturnya juga tidak berubah. Untuk memastikan bahwa proses fermentasi ini berlangsung dengan baik, harus tidak boleh ada pertukaran udara di situ. Jadi kondisinya harus benar-benar kedap. Nah, selama kondisi yang kedap ini, silase dapat bertahan atau dapat diawetkan selama bertahun-tahun. Bisa 1-2 tahun, bahkan bisa lebih. Asalkan itu tadi kondisinya harus tetap kedap udara. Dan juga nanti akan saya jelaskan tahap-tahapan dari proses pembuatan silase ini. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan silase kali ini. Alat yang pertama ada tali rafia, kemudian ada plastik packing. Plastik packing ini bisa diganti drum ataupun sesuatu yang bisa kedap udara. Kemudian ada rumput segar, bisa juga diganti dengan limbah-limbah pertanian yang dilakukan pemotongan sepanjang 5-10 cm, bisa secara manual menggunakan parang ataupun menggunakan mesin chopper. Kemudian ada dedak padi, ada molases dan juga ada mol yang telah kita buat pada video sebelumnya. Proses selanjutnya yang pertama yaitu mencampur larutan-larutan seperti larutan mol sebanyak 3 tutup botol, kemudian molasesnya kurang lebih sebanyak 200 ml, kemudian ditambahkan dengan air kurang lebih sebanyak 1 liter
diaduk secara merata. Setelah itu larutan yang telah kita buat disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mencampurkan rumput segar dengan dedak padi dengan perbandingan 1:10. Nah, setelah tercampur merata dedak padi dengan rumput, kemudian ditambahkan dengan campuran larutan yang telah kita buat di awal tadi sampai benar-benar homogen, benar-benar tercampur secara merata. Setelah itu, proses yang dilakukan selanjutnya adalah proses pengemasan, di mana kita akan mengemas silase ini dengan menggunakan plastik silo. Harusnya sih ini penuh, tapi karena ini sekaligus untuk dilakukan penelitian, maka sampelnya dibagi-bagi sehingga dalam satu karung silo yang akan kita buat nanti ini tidak akan sampai penuh. Nah, proses packaging ini harus dilakukan sampai benar-benar dimampatkan, sampai benar-benar tidak ada udara yang terdapat di dalam plastik tersebut. Nah, setelah di packing kemudian nanti ditali. Talinya bisa menggunakan karet ban, bisa menggunakan tali rafia ataupun menggunakan tali-tali yang lain yang diharapkan bisa membuat plastik silo ini benar-benar kedap udara. Jadi proses fermentasi yang terjadi benar-benar terjadi secara anaerob, sehingga nanti hasil silase yang akan dibuat juga sesuai apa yang diharapkan. Kemudian dilakukan juga pelabelan tanggal, sehingga kita nanti akan tahu silase ini sudah berumur berapa minggu atau sudah berumur berapa bulan dan lain sebagainya. Kemudian setelah proses fermentasi berlangsung minimalnya 6 minggu, itu sudah bisa dikatakan proses fermentasi berjalan dengan baik dengan ciri-ciri yang telah saya sebutkan tadi. Silase yang telah terfermentasi dengan baik selama 21 hari atau 3 minggu bisa diberikan kepada ternak. Sebelumnya silase dibuka kemudian diangin-anginkan terlebih dahulu selama 1-2 jam. Setelah itu silase bisa diberikan kepada ternak. Berikut contoh silase yang telah jadi kemudian diberikan ke ternak domba dan sapi yang ada di Desa Purwoasri, Kabupaten Jember. Demikianlah tadi proses pembuatan silase yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.